Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang fungsi dan limit. Yang beranggotakan saya Rina Nevitasari, rekan saya Nisa Wayuni, dan Deti Ramadhani. Pada soal pertama yaitu saya akan menjelaskan sendiri soal nomor 1. Buktikanlah persamaan berikut. Yang A, 1 ditambah sin Z dikali 1 dikurang sin Z sama dengan 1 per sekon kuadrat Z. Di mana 1 kurang sin kuadrat Z sama dengan 1 per sekon kuadrat Z. Cos kuadrat Z sama dengan 1 per sekon kuadrat Z. Dan didapatkan persamaan 1 per sekon kuadrat Z sama dengan 1 per sekon kuadrat Z. Di mana cos kuadrat Z itu sama dengan 1 per sekon kuadrat Z. B. Pada persamaan yang B yaitu sekon T dikurang 1 dikali sekon ditambah 1 sama dengan T. Sekon kuadrat T dikurang 1 sama dengan tan kuadrat T. Tan kuadrat T sama dengan tan kuadrat T, di mana persamaan berikut terbukti. Yang C, sekon T dikurang sin T dikali tan T sama dengan cos T. Sekon T itu sama dengan 1 per cos T dikurang sin T. Tan T sama dengan sin T per cos T sama dengan cos T. 1 kurang sin kuadrat T per cos T sama dengan cos T. Cos kuadrat T per cos T sama dengan cos T. Karena cosnya itu dicoret sama dengan cos T sama dengan cos T, itu persamaan berikut terbukti. Pada persamaan yang D, sekon T dikurang 1 per sekon kuadrat T sama dengan sin kuadrat T. Sekon kuadrat T per sekon kuadrat T dikurang 1 per sekon kuadrat T sama dengan sin T. Sekon kuadrat T dibagi jadi hasilnya 1 dikurang 1 per sekon kuadrat T sama dengan sin kuadrat T. 1 dikurang cos kuadrat T sama dengan sin kuadrat T. Di mana dari persamaan berikut sin kuadrat T per cos kuadrat T dikali cos kuadrat T sama dengan sin kuadrat T. Cosnya dibagi jadi habis. Jadi yang tinggal sin kuadrat T sama dengan sin kuadrat T. Persamaan berikut terbukti. Yang E, sin kuadrat V sama ditambah 1 per sekon kuadrat V sama dengan 1. Sin kuadrat V ditambah cos kuadrat V sama dengan 1. Yang F, 1 ditambah cos theta dikali 1 dikurang cos theta sama dengan sin kuadrat theta. 1 dikurang cos kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta. Karena cos dikurang cos habis, jadi yang tinggal sin kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta. Persamaan tersebut terbukti. Yang G, sin U per cos U, cosecan U ditambah cos U per secan U sama dengan 1. Sin U per 1 per sin U ditambah cos U per 1 per cos U. Karena secan U itu sama dengan 1 per cos U, cosecan U sama dengan 1 per sin U. Jadi persamaan yang dihasilkan yaitu sin kuadrat U ditambah cos kuadrat U sama dengan 1. Dan hasilnya terbukti. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 1 bagian H, yang mana nilai dari 1 dikurang cos kuadrat X dalam kurung 1 ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka nilai 1 dikurang cos kuadrat X dalam kurung cosekan kuadrat X sama dengan 1. Maka sin kuadrat X dikali 1 per sin kuadrat X sama dengan 1. Maka diperoleh terbukti nilai dari sin kuadrat X dikali 1 per sin kuadrat X itu adalah 1.
Selanjutnya pada bagian I, nilai dari sin T dalam kurung kosekan T dikurang sin T sama dengan kosekan cos kuadrat T. Yang mana sin T dikurang kosekan 1 dikurang sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat T. Sin T dikali 1 per sin T dikurang sin T. Sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat T. Nah, selanjutnya nilai dari 1 dikurang sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat T. Selanjutnya cos kuadrat T sama dengan cos kuadrat T, maka terbukti nilai dari 1 dikurang. Maka terbukti nilai dari sin T dalam kurung kosekan T min sin T sama dengan cos kuadrat T itu adalah cos kuadrat T. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian J, yang mana nilai dari 1 dikurang kosekan kuadrat T per kosekan kuadrat T sama dengan min 1 per sekon kuadrat T. Selanjutnya nilai dari 1 dikurang 1 per sin kuadrat T per 1 per sin kuadrat T sama dengan min 1 per sekon kuadrat T. Dengan selanjutnya 1 dikurang 1 per sin kuadrat T dikali sin kuadrat T sama dengan min 1 per sekon kuadrat T. Sin kuadrat T dikurang 1 sama dengan min 1 per sekon kuadrat T. Selanjutnya min cos kuadrat T sama dengan min 1 per sekon kuadrat T. Selanjutnya, min 1 per sekon kuadrat T sama dengan min 1 per sekon kuadrat T. Maka terbukti nilai dari 1 dikurang kosekon kuadrat T per kosekon kuadrat T sama dengan min 1 per sekon kuadrat T per sekon kuadrat T. Selanjutnya, soal nomor 2, menggambarkan grafik persamaan ada min pi, 2pi, yang mana di sini ada 3 soal. Yang pertama itu bagian A, nilai dari Y sama dengan min 2 sin T. Nah, pada bagian A ini, Y sama dengan 2 sin T, yang mana akar dari Kpi, 0 ke elemen bilangan Z. Yang mana domainnya itu T adalah elemen bilangan real. Nilai minimumnya 3pi per 2 ditambah 2 Kpi, min 2. K itu bilangan Z, elemen dari nilai Z. Sedangkan nilai maksimumnya pi per 2 tambah 2 Kpi 2. K juga elemen bilangan Z, maka intersept vertikalnya diperoleh 0,0. Maka kita bisa mendapatkan persamaan dari grafik Y sama dengan 2 sin T itu seperti yang tergambar pada bagian kanan ini. Selanjutnya pada bagian B, nilai dari Y sama dengan cos X dikurang pi per 4. Kita gunakan rumusnya. Cos T dikurang S sama dengan cos T dikali cos S tambah sin T dikali sin S. Nilai dari Y itu cos X dikali cos pi per 4 ditambah sin X dikali sin pi per 4. Maka nilai cos X kali akar 2 per 2 tambah sin X kali sin pi per 4. Nah, kan nilai cos X itu di akar 2 tadi dikali bagi 2 ditambah sin X dikali akar 2 per 2. Jadi nilai Y itu adalah cos X dikali akar 2 ditambah sin X akar 2 per 2. Yang mana nilai X itu adalah elemen bilangan real. Untuk persamaan gambar grafiknya dapat dilihat seperti yang sudah dibuatkan pada bagian kanan persamaannya. Selanjutnya pada bagian C, nilai dari Y itu cos T tambah pi per 3. Digunakan juga rumus yang bersama dengan di atas, cos T tambah S. Berarti cos T dikali cos S dikurang sin T dikali sin S. Maka nilai cos T dikali cos dikurang sin T dikali sin pi per 3. Maka cos T itu dikali dengan setengah dikurang sin T dikali akar 3 per 2. Maka cos T per 2 dikali sin T akar 3 per 2. Maka diperoleh dengan cos T dikurang sin T akar 3 per 2. Maka nilai T itu elemen bilangan real juga. Nah, untuk gambaran grafiknya bisa dilihat juga pada bagian kanan. Selanjutnya pembahasan soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 akan dijelaskan oleh Nisa Wahyuni. Baiklah, selanjutnya itu soal nomor 3. Tentukan periode dan amplitudo dari fungsi-fungsi berikut, di mana yang A-nya Y sama dengan 3 cos X per 2. Di sini kita menggunakan fungsi fx sama dengan rumus fx sama dengan A cos K dikali X plus minus B dikali plus minus J. Di mana dari persamaan yang kita ketahui dapat kita
simpulkan nilai A-nya sama dengan nilai A-nya sama dengan 3 dan nilai K-nya 1/2. Nah, maka kita ketahui nilai amplitudonya yaitu sama dengan A mutlak, di mana 3 dimutlakan sama dengan 3. Nah, untuk periodenya yaitu sama dengan 2pi per K, di mana 2pi per nilai K-nya 1/2 sama dengan 4pi. Nah, soal nomor yang B-nya 3B yaitu Y sama dengan 2 sin 2X, di mana bentuk persamaannya itu Y sama dengan A sin AX. Maka dapat kita ketahui nilai amplitudonya sama dengan 2, dan periodenya itu 2pi per A sama dengan 2pi per 2, maka nilai 2 dicoret sama dengan, sehingga nilai periodenya kita dapatkan pi. Nah, untuk soal nomor 4, di mana sebuah tali kipas melingkari 2 roda. Seperti pada gambar, berapa banyak putaran yang dilakukan oleh roda yang kecil bila mana roda yang besar membuat 21 putaran per detik. Di sini kita misalkan roda kecilnya yaitu kita anggap dengan bola A, dan roda besarnya kita anggap sebagai roda B. Nah, dapat kita ketahui jari-jari dari roda A sama dengan 6 in, dan jari-jari dari roda B sama dengan 8 in. Dan juga pada roda B yang membuat putarannya yaitu sebanyak 21 putaran. Nah, maka dapat kita cari nih berapa putaran yang dapat dilakukan pada roda kecil atau roda A, yaitu sama dengan banyak putaran A dikali dengan jari-jari A sama dengan banyak putaran B roda B dikali dengan jari-jari roda B. Di mana kita ketahui di sini setelah kita samakan sehingga dapat kita ketahui banyak putaran pada roda A yaitu 168 dibagi 6 sama dengan 28 putaran per detik. Sehingga itulah hasil untuk putaran pada roda A.